Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian belajar tentang kebenaran firman Allah. Kali ini saya mau membahas ayat yang sering dibahas, yaitu 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian kata firman Allah. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 14 dan 17 ini ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang Allah itu roh. Kalau roh bukanlah suatu pribadi atau lebih dari satu. Ya, jadi ayat ini sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh, bukan suatu pribadi. Kalau roh pasti satu. Ya. Bukan dua, bukan tiga dalam satu kesatuan. Bukan lebih dari satu lah pokoknya, bukan jamak. Dan Paulus lagi membahas Musa dan selubung di perjanjian baru dan yang di dalam Kristus. Ayat 14 sampai yang 15. Selubung menutupi mereka, menutupi hati, ya, jadi hati mereka itu tertutupi selubung. Jadi orang Israel baca Taurat tapi nggak ngerti maksud sebenarnya. Jadi ini Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Mereka mendewakan kitab Taurat atau perjanjian lama, tapi sebenarnya mereka tidak ngerti maksudnya apa, karena ada selubung yang menutupi pikiran. Ya, selubung kok bukan di mata, Pak, di pikiran mereka terselubungi, tertutup. Jadi mereka sulit mencerna. Jadi selubung itu apa? Fokus ke hukum, ritual, hurufiah, tanpa lihat Kristus. Jadi mereka fokus mereka hanya hal-hal yang fisik dan jasmani yang kelihatan mereka lakukan, tidak pernah melihat Kristus. Mereka membaca perjanjian lama tapi nggak lihat bahwa semua itu menunjuk ke Yesus. Lukas 24 ayat 27. Ayat 16. Apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil. Kuncinya berbalik kepada Tuhan. Ya. Waktu orang menoleh ke Tuhan atau menengok atau berpalinglah kepada Tuhan, selubung akan dibuka. Di mana? Di pikiran. Berarti yang bisa membuka selubung di perjanjian lama juga cuma Tuhan itu sendiri. Ya. Orang Yahudi baca Tuhan, jadi Yahweh itu sama dengan Tuhan kalau orang Yahudi meresponnya. Karena Paulus sedang ngomong ke jemaat Korintus yang sudah percaya Yesus. Makanya ayat 14, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Ya. Berarti Paulus memang berbicara kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Nah, ini yang menjelaskan bahwa Tuhan itu roh, bukan pribadi. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah,
di situ ada kemerdekaan. Intinya adalah Paulus kasih dua pernyataan. Yang pertama, sebab Tuhan adalah roh. Ya. Paulus bilang Tuhan itu YHWH itu adalah roh. Ya. Jadi Paulus sedang ngomong dengan orang Yahudi ya. YHWH sama dengan Tuhan yang adalah roh. Bukan berarti seperti pendapat banyak orang di luar sana, Tuhan kok punya roh? Apa Tuhannya punya roh? Tapi Tuhan adalah roh itu sendiri. Allah bukan manusia, bukan makhluk fisik. Bilangan 23:19. Dia tidak kelihatan. Jadi roh itu tidak kelihatan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak bisa dibagi-bagi. Karena dia roh. Yohanes 4:24. Yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selubung adalah suatu perbudakan huruf hukum. Hukum-hukum Taurat mereka melakukan dengan hukum yang tertulis, maksudnya begitu. Jadi roh yang memerdekakan, artinya roh Allah. Kalau roh Allah yang esa itu ada di dalam atau menguasai kita, kita akan bebas. Bebas dari sistem lama. Apa itu sistem lama? Sistem lama itu melakukan hukum ritual yang tertulis, yang pakai huruf. Tapi kalau roh kudus atau roh Allah itu menguasai kita, kita dibebaskan dari hal-hal yang begitu. Karena yang membebaskan siapa? Dan roh Allah, dan kita mengenal Allah secara langsung. Jadi maksud Allah itu roh, bukan suatu pribadi. Dari ayat ini apa? Ya. Roh. Allah itu roh. Kan pendapat ruang di luar sana, Allah itu pribadi. Ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Tapi dari ayat sini saja menggambarkan kalau Allah itu bukan suatu pribadi. Pribadi itu fisik atau tubuh, saudara-saudara. Ya. Dari sudut pandang ini 2 Korintus 3:17 dipakai buat berkata, 1. Allah tidak punya tubuh atau pribadi seperti manusia. Kalau mengatakan Allah itu pribadi, berarti Allah itu punya tubuh. Jadi manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Satu pribadi tapi terbatas. Kalau Allah roh, roh itu tidak berwujud, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya fisik, tidak dibatasi. Di mana Yohanes 4:24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh. Ya, Tuhan itu roh. Adalah identitas, bukan bagian. Jadi Allah roh itu memang seperti itu, memang roh Allah itu, ya. Paulus juga bilang Tuhan punya roh loh. Bukan. Allah itu roh. Dia bilang Tuhan adalah roh. Ya. Punya identik. Ya. Kalau banyak orang kan mengatakan Allah itu pribadi, tapi kitab suci dengan tegas mengatakan kalau Allah itu roh. Maka dia satu, tidak terbagi. Kamu nggak bisa bagi roh jadi 3 pribadi. Roh itu satu kesatuan tidak bisa, karena roh itu satu atau esa. Yang ketiga, Tuhan di ayat 17. Jadi Tuhan itu kalau sama dengan YHWH, orang Yahudi, sama dengan satu roh. Itu roh. Jadi Tuhan sama dengan YHWH yang sama dengan roh. Ayat 16. Berbalik kepada Tuhan, selubung diambil. Jadi ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi Allah yang roh itu bukan pribadi Bapa yang terpisah.
dari roh Bapa itu, maksudnya begitu. Jadi kan orang mengatakan Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan. Jadi Allah itu roh, bukan suatu pribadi Allah, tapi roh yang satu. Yang keempat, Yesus sama dengan roh itu yang dinyatakan dalam daging. Jadi Yesus itu Allah yang dinyatakan dalam daging Yesus manusia. Ayat 14, hanya Kristus saja yang menyingkapkan. Berarti Kristus, dia yang bisa membuka selubung, karena dia adalah roh itu sendiri yang datang. 1 Timotius 3:16, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa yang menyatakan? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus. Jadi gak ada pribadi Bapa di surga, gak ada. Ngobrol sama pribadi anak di bumi, enggak. Yang ada satu roh, Allah yang Esa. Kadang disebut waktu di surga, ya. Kadang disebut Bapa di surga atau Allah di surga. Disebut anak sewaktu menjadi manusia. Manusia apa? Manusia Yesus. Disebut roh waktu menguasai manusia di bumi. Dan ayat ini penjelasan untuk saudara-saudara. Kalau saya masih memakai Bapa dan sebagainya, ini penjelasan untuk saudara-saudara yang ada di luar sana yang masih mengatakan yang disembah siapa? Bapa. Salah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tidak ada begitu. Allah itu roh. Jadi untuk menjelaskan supaya saudara-saudara memahami, saya masih memakai kata Bapa itu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara yang masih punya pandangan bahwa Allah itu pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bukan begitu. Allah itu roh. Ya udah, itu aja, gampang. Analogi sederhana dari pandang ini adalah kira-kira begini. Angin. Ini angin, gambarannya. Angin itu satu, tapi bisa kita rasakan sebagai angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kalau kencang namanya badai. Kalau untuk keluar masuk bernapas, ya angin napas gitu. Tetap satu angin, bukan tiga angin. Demikian pula Allah. Allah roh yang Esa, dia nyatakan diri sebagai sumber. Ya. Allah sumber. Ya. Sebagai anak karena dia mengambil rupa sebagai manusia. Dan roh Allah tinggal di dalam manusia Yesus yang dipanggil anak. Ya, sebagai penghibur dalam diri kita, sebagai roh. Tapi tetap satu roh, bukan tiga pribadi, saudara-saudara. Singkat kata 2 Korintus 3:17 adalah Paulus. Kuncinya adalah Allah itu roh. Titik, tidak pakai koma dan sebagainya. Karena dia roh, dia Esa, tidak terbagi. Dia tidak berpribadi jamak. Selubung perjanjian lama kebuka kalau kita mengerti Tuhan yang disembah Musa itu roh yang sama yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau saudara-saudara menyembah Allah yang roh, yaitu Yesus Kristus, intinya kita percaya dan nyembahnya kepada satu Allah yang roh, yaitu Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus kok roh, Pak? Kan punya tangan kaki, katanya Bapak tadi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yesus itu nama Allah. Sebelum menjadi manusia pun namanya juga Yesus. Dan Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga itu kembali sebagai Allah yang roh. Makanya katakan sembah Yesus yang roh. Maka selubung dari yang menutupi pikiran kita yang menjadi tumpul itu akan dibuka. Selubung itu apa sih?
Karena kita masih melakukan hal-hal fisik yang tertulis dari hukum, itu selubung. Dan itu membuat kita dosa. Kalau kita melakukan itu terus. Padahal Allah yang roh telah berbicara kepada kita. Waktu Yesus menjadi manusia disebut anak Allah. Karena ada berbicara kepada anaknya. Jadi yang berbicara itu Yesus, yang fisik itu berbicara. Tapi dia yang bicara bukan yang fisik itu, tapi Allah yang roh itu. Jadi kalau ingin kita mengerti atau dibuka selubung kita, selubung itu adalah belenggu hukum yang tertulis yang pakai huruf. Kita harus melakukan itu terus supaya kita ngerti bahwa di dunia ini hanya percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang roh itu, manusia akan selamat dan mengerti kebenaran. Ya, kalau kita tidak pernah mau melihat siapa Yesus, datang kepada Yesus, menyembah Yesus, selamanya pikiran kita akan tumpul karena kita dibelenggu oleh hukum-hukum yang fisik, yang jasmani. Tetapi ketika kita menoleh kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang roh itu, kita mengerti bahwa hal itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.